Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih pada Pak Mek yang mengundang saya untuk saya hari ini sharing tentang kenapa saya di Atomi dan perjalanan saya selama di Atomi. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Gandhi Floriani, tapi saya biasa disapa dengan nama Yeni. Domisili saya saat ini saya di Kota Blitar, Jawa Timur. Saya akan sedikit bercerita tentang awal kenapa bisa di Atomi. Sebenarnya Bapak Ibu, saya ini pertama saya ketemu dengan Atomi ini saya di saat posisi yang paling terendah di titik yang paling terendah. Karena saat itu masa-masa COVID, saya habis melahirkan dan saat itu saya tidak bisa kemana-mana untuk melakukan aktivitas. Karena saya sebelum di Atomi pun saya pernah melakukan bisnis di perusahaan MLM sebelumnya. Tapi yang membedakan Atomi dengan perusahaan yang sebelumnya, di saat pas saya habis melahirkan, saya tidak bisa kemana-mana untuk melakukan aktivitas, di situ saya tidak mendapatkan passive income sama sekali. Jadi benar-benar tabungan saya yang saya kumpulkan pas waktu saya masih aktif menjalankan, itu habis Bapak Ibu di saat masa-masa COVID yang waktu itu kena lockdown dan saya habis melahirkan, saya harus menjaga bayi saya. Nah, saat itu saya mulai berpikir kalau misalnya saya begini terus, keluarga saya mau makan apa? Saat itu saya benar-benar tabungan saya benar-benar habis hingga suatu saat saya bertemu dengan yang namanya Atomi melalui media sosial. Saat itu saya tanpa sengaja saya mulai mencari, saya melakukan ibaratnya saya mau berpaling, ibaratnya saya sudah benar-benar ingin kerja karena pemasukan saya sudah tidak ada dan saya waktu itu pilihan saya dua, yaitu saya mau balik lagi di perusahaan menjadi karyawan. Saya mau telepon teman saya waktu itu masih aktif jadi HRD, tinggal telepon aja saya jadi buruh. Atau pilihan yang kedua, saya mau mengerjakan bisnis, tapi bisnis yang tanpa modal. Dan waktu itu saya direkomendasikan suami saya untuk menghubungi salah satu istilahnya mantan leader, top leader di suatu perusahaan yang pernah saya juga jalani, kok keluar, dan saat itu saya langsung mencoba menghubungi beliau, dan saya bertanya-tanya apa itu Atomi, dan waktu itu saya benar-benar saya dijelaskan dan saya pelajari semua sistem marketingnya, semuanya, dan akhirnya saya mencoba. Dan Bapak Ibu tahu, waktu itu uang saya itu tinggal 50.000, benar-benar 50.000, dan saya waktu itu pingin beli produknya, saya pinjam teman saya 500.000 untuk membeli produk. Waktu itu saya beli ya kecil-kecilan BB cream sama salah satu produk di Evening Care. Saya nggak beli lengkap, saya hanya beli deep cleansing, foam cleansing, dan BB cream kalau nggak salah waktu itu. Nah, singkat cerita, produk itu datang, terus saya berpikir, dengan produk, kalau misalnya orang, kalau di dalam kondisi keadaan keuangan susah, dipinjamin uang 500.000, pasti akan dibelikan, mungkin entah itu makan atau apa. Tapi saya belikan dengan produk Atomi yang saya nggak tahu kualitasnya itu gimana, saya nggak tahu itu. Tapi saya ingin mencoba bisnis, karena jiwa saya nggak mau ikut karyawan, saya nggak mau jadi buruh lagi. Jadi akhirnya saya mencoba, saya waktu itu untungnya saya ketemu Atomi di level mulai new normal. Jadi COVID mulai itu di tahun akhir 2021 Desember. Dan saya baru mengenalin Atomi Januari awal 2022. Saat itu saya berkunjung ke rumah salah satu konsumen saya yang dulu, dan saya mencoba facial dengan produk Atomi, hanya deep cleansing, foam cleanser, dan pakai BB cream. Dan juga sebenarnya saya juga sudah coba. Emang produknya waktu itu saya BB cream itu benar-benar menurut saya bagus menurut saya. Dan saya mencoba ke konsumen saya facial, ternyata hasilnya Bapak Ibu, saya langsung mendapatkan orderan pertama, saya langsung disuruh orderkan senilai 1 juta. Dan itu membuat saya, ini produk baru, tapi orang langsung belanja 1 juta. Saya dikasih langsung uang cash 1 juta, Bapak Ibu.
dan langsung saya orderkan. Jadi saya benar-benar waktu itu saya nggak punya modal untuk belanja, tapi konsumen saya dikasih uang. Nah, saat itu baru saya ngenalin dari satu orang ke satu orang untuk facial foam-nya, untuk cleanser-nya, sambil menyambung hidup saya ya Bapak Ibu, karena saya butuh pemasukan tiap hari ya melalui facial, dan itu facial pun ibaratnya saya ini bondo nekat, jadi saya melakukan itu karena memang suatu kepepet, tapi memang kekuatan the power of kepepet itu membuat saya untuk melakukan segala hal. Nah, saat itu saya mulai mengumpulkan profit dari saya itu, saya belikan lagi satu produk Atomi. Jadi saya di Atomi ini benar-benar setiap saya mendapatkan profit, saya masukkan lagi ke profit. Jadi saya benar-benar menjalankan Atomi ini benar-benar saya lakukan dari satu orang sampai saya masuk ke komunitas, saya kenalkan Atomi. Nah, 2 bulan pertama saya mendapatkan cashback, yaitu general commission, yaitu GC pertama saya di Atomi. Dari situ saya benar-benar merasa sesuatu yang luar biasa. Ini bisnis saya tanpa modal, tapi saya mendapatkan bonus pertama 800.000. Dan itu saya benar-benar merasa gimana ya Bapak Ibu, ini hal yang saya benar-benar kaget gitu loh, karena saya selama ini nggak pernah saya menjalankan bisnis dengan passive income, dan saya benar-benar juga berterima kasih orang yang memperkenalkan saya Atomi adalah leader saya yang saat ini, mentor saya, bapak kedua saya yang saya anggap, yang memotivasi saya, yang memberikan saya semangat, yaitu Bapak Ken Surjadi. Sampai saya bisa bergerak sampai saat ini, kasih aplaus untuk Bapak Ken Surjadi karena sudah memberikan saya motivasi di saat perjalanan saya di Atomi. Di 1 tahun kemarin, ini tahun kedua saya ya Bapak Ibu, di 1 tahun kemarin, itu saya benar-benar berdarah-darah untuk mengenalkan Atomi. Dan saya tuh benar-benar berdarah-darah dalam arti kerjaan saya tuh kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Dan saya tidak mengenal waktu. Dan waktu itu suami saya itu, saya meminta izin restu, karena suamiku sebenarnya sudah nggak kuat, dia pingin balik lagi ke Malang untuk melakukan pekerjaan, tapi saya hentikan. Karena saya meminta restu supaya apa? Tolong jaga anak-anak saya dulu sementara. Saya akan memberikan sesuatu pada ibarat suami saya akan memberikan sesuatu yang bisa membuat kamu tidak melakukan pekerjaan lain selain kamu menjadi partner saya di Atomi. Saya memberikan dia waktu 1 tahun. Saya bilang dia, tunggu waktu saya 1 tahun untuk membangun bisnis di Atomi. Baru kalau misalnya saya gagal di Atomi, silakan kamu yang kerja, saya jadi ibu rumah tangga. Saya ngomong itu ke suami saya. Dan saat itu suami saya benar-benar memberikan restu pada saya, dan akhirnya saya berjuang habis-habisan. Nah, ini salah satu motor perjuangan saya, Bapak Ibu. Saya kemana-mana pakai motor ini. Bahkan waktu pas sebenarnya saya motor punya 2. Yang satu sudah terjual, karena waktu itu saya kehabisan uang untuk saya pemasukan COVID. Dan ini salah satu motor saya satu-satunya Bapak Ibu, yang saya gunakan untuk saya berkeliling di Kota Blitar. Saya mengantarkan beberapa produk yang memang beberapa konsumen saya mintanya langsung ekspres, saya tidak usah nunggu kurirnya, saya datang ke ekspedisinya untuk sampai ngambil barang. Nah, di tahun kemarin, bahkan di hari istilahnya hari Lebaran, hari Muslim, saya benar-benar sempat saya tuh tidak pulang di hari Lebaran, karena saya mati-matian membangun konsumen base. Waktu itu di tahun pertama itu saya nggak akan pulang kalau saya belum benar-benar mengumpulkan istilahnya apa ya, budget untuk saya kelola lagi. Karena saya waktu itu berhubung di telepon sama keluarga saya, akhirnya saya pulang di hari pertama hari Lebaran, itu saya baru pulang. Kalau tahun ini, alhamdulillah saya sudah pulang di 1 minggu sebelum hari Lebaran, saya sudah pulang. Tapi di tahun kemarin, saya nggak pulang sama sekali. Pulangnya baru Lebaran pertama. Waktu itu sampai saya benar-benar tidak mengikuti acara kegiatan keluarga saya. Jadi istilahnya saya di Blitar ini sebagai seorang pertapa, jadi jauh dari manapun. Ibaratnya saya itu menahan nafsu batin saya, bahkan suami saya pun dia sampai rela untuk karena pemasukan kita hanya 1 di Atomi, dia itu sampai rela puasa 5 hari.
Jadi makan itu satu hari cuma satu kali. Kalau saya mengingat hal seperti itu, suami saya tuh rela dia makan sehari satu kali supaya anak-anak saya itu bisa makan. Jadi kita itu benar-benar menahan ibaratnya batin dan nafsu kita itu untuk bisa saya mengelola budget uang yang saya dapatkan dari Atomi, Bapak Ibu. Dan saya memberanikan menulis di lab skenario saya waktu itu disuruh Pak Ken untuk menulis apa yang kamu impikan. Saya tulis di tahun kemarin itu saya menulis saya ingin dalam 1 tahun saya menjalankan Atomi, saya punya tabungan senilai 20 juta. Dan itu luar biasanya di akhir Desember 2022 ternyata nilai yang saya dapatkan dari Atomi bonus itu senilai 21.700.000 dan itu benar-benar terjadi Bapak Ibu. Saya pun benar-benar life skenario itu membuat saya apa yang kita impikan, apa yang kita impikan di kepala kita itu benar-benar terjadi dan malah mendapatkan lebih. Nah, itu yang akhirnya saya semakin semangat, semakin saya tuh nggak akan berhenti. Nah, di tahun ini saya mulai pertumbuhan di jaringan saya mulai bertumbuh dan saya memberanikan untuk melakukan challenge yaitu semi SM. Waktu itu Pak Ken bilang saya bulan Maret saat saya ODS untuk melakukan tantangan. Waktu itu sebenarnya antara siap nggak siap Bapak Ibu karena budget saya juga terbatas. Tapi dalam pikiran saya harus melakukan suatu tantangan. Karena saya nggak mau keluarga saya itu stagnan. Ibaratnya saya itu ngempet dalam waktu 3 tahun di kota Blitar. Saya mau kembali lagi ke kota asal saya, Malang. Saya akan menunjukkan bahwa di keluarga saya, bahwa saya bisa sukses di bisnis Atomi ini. Dan akhirnya yang saya lakukan, kembali lagi ketemu di Lebaran sama puasa, saya ngempet lagi Bapak Ibu. Ngempet untuk saya tidak membeli apapun, padahal kalau menurut dari teman-teman passive income kita sudah dapat 1 minggu minimal 1 kali, alhamdulillah itu sudah rutin. Tapi tetap saya masih menahan untuk saya tidak memberikan apa-apa, hanya khusus untuk anak saya. Jadi saya kumpulkan budget itu hanya untuk challenge di semi SM di bulan Mei. Nah, ini yang saya lakukan challenge di bulan Mei. Saya dengan partner bisnis saya melakukan home party, saya sosialisasi yang foto sebelah kanan itu saya datang ke Malang. Jadi saya mulai mengembangkan kota Malang. Bahkan saya lakukan datang di kota Malang itu berangkat subuh, saya pulang malam jam 10 malam. Jadi ibaratnya kayak orang kerja, berangkat pagi pulang malam. Ada satu cerita lucu juga sih. Pas waktu seketika itu saya karena kecapean seharian saya mengembangkan kota Malang itu di saat pulang jam 10 malam saya itu sampai kebelabasan di stasiun yang harusnya saya turun di tempat saya ketiduran sampai saya melewati 1 stasiun dan untungnya itu stasiun yang terakhir jadi saya pulang itu dengan saya ngojek jadi suami menunggu saya kok nggak datang-datang di stasiun yang saatnya itu turun itu benar-benar pengalaman yang pernah saya lakukan seperti itu. Nah, kalau di 1+ challenge ini di bulan Mei tanggal 1 sampai tanggal 15 itu saya memberanikan untuk challenge sendiri. Jadi saya berjuang mati-matian. Bahkan salah satu partner bisnis saya itu melihat kondisi saya sebenarnya sudah nggak sehat. Kondisi saya itu sakit, Bapak Ibu. Tapi menurut saya sehat. Tapi partner bisnis saya melihat saya itu dengan keadaan seperti orang kronis, ibaratnya batuk, karena setiap hari mungkin kena udara ya, kena dengan cuaca yang kemarin kan ekstrim panas, dingin, panas, hujan. Dan saya itu kondisi saya batuk. Bahkan di saat-saat terakhir, saya nggak berhenti Bapak Ibu. Saya masih terus melakukan ibaratnya kunjungan. Dan partner bisnis saya sampai menyarankan saya ke dokter, suruh berhenti. Ke dokter aja, tapi saya nggak mau. Karena orangnya saya tuh tambeng, kalau saya belum mencapai sesuatu, saya nggak mau berhenti. Cuma hebatnya saya masih bisa melakukan aktivitas karena saya konsumsinya hemohim aja, Bapak Ibu. Jadi
ibaratnya saya konsumsinya hemohim, karena hemohim membantu saya di saat saya benar-benar rasa capek di saat pulang kerja, saya masih bisa beraktivitas, daya tahan tubuhnya meskipun dalam kondisi mungkin ya mungkin sedikit agak batuk karena saya kurang istirahat. Gitu. Saya eh, bangun tidur pertama kali saya buka mata, yang saya ingat hanya Atomi. Di saat saya buka mata sampai tutup mata tidur, yang saya ingat hanya Atomi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya pagi hari kalau saya nggak ada waktu yang nonton TikTok, televisi kalau orang tanya berita lagi viral sekarang itu saya nggak tahu Bapak Ibu. Tapi kalau ditanya harganya produknya Atomi di luar kepala saya, bahkan PV-nya pun saya hafal. Bahkan partner bisnis saya itu kalau misalnya tanya harga, saya nggak pernah lihat di web. Pasti saya hafal di luar kepala. Bahkan PV sampai harganya isinya saya hafal kalau Atomi. Tapi kalau ditanya tentang berita selebritis, berita apa saya nggak tahu. Saya taunya dari suami saya malahan. Jadi suami saya itu ibaratnya jendela televisi saya. Dia akan cerita hari ini ada berita ini, berita ini. Jadi saya nggak ada waktu seperti itu, Bapak Ibu. Jadi benar-benar kalau misalnya orang bilang Atomi membutuhkan modal besar, menurut saya dengan seorang yang ya ini yang benar-benar saya modal minus, bahkan saya itu udah berawal dari pinjam uang 500.000 ke teman saya bisa benar-benar mendapatkan passive income di Atomi. Jadi benar-benar emang bisnis Atomi ini adalah kendaraan yang tepat buat saya, dan saya tidak akan berhenti, dan saya tetap akan berjuang sampai saya mencapai titik kesuksesan di Atomi. Dan saya akan terus berjuang dan berjuang meskipun saya ibarat tidak bisa terbang, ya saya tidak bisa berlari, ya saya berjalan. Saya nggak bisa berjalan, saya akan merangkak dan saya akan terus maju sampai saya benar-benar mencapai titik kesuksesannya. Itu sih Bapak Ibu. Jadi apa yang saya tabur kemarin itu yang saya tuai. Dan alhamdulillah beberapa bulan ini saya bisa menikmati dengan suami saya untuk kita bisa pergi ke Malang, dan pergi ke Malang pun itu pun saya masih kerja Bapak Ibu. Jadi saya nggak hanya ke Malang saya langsung ke rumah saudara ke sana ke sini, enggak. Yang saya lakukan saya masih bekerja. Saya nggak berhentinya. Kalau ada waktu saya sehat, saya pasti sudah hilang. Ibaratnya kalau orang itu wes ojol kemana-mana, Bapak Ibu. Bahkan tadi hari ini saya di Malang ketemu dengan member saya, bilang mau kemana lagi Mbak ini? Ya pastinya saya kemana ada orang ya itu di situ pasti ada saya. Saya saya akan impian saya bahwa saya mau membirukan minimal di kota Jatim dulu lah, karena saya nggak bisa orangnya diem. Apalagi Malang ini itu kan kota saya sendiri, jadi paling tidak suatu saat saya harus juga beberapa daerah Malang harus saya cover gitu Bapak Ibu. Jadi itu sih benar-benar memang berdarah-darah awalnya, tapi saya benar-benar berdarah ini karena saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa Atomi ini bisa merubah kehidupan keluarga saya. Kalau orang bilang, bukan orang bilang, benar kata Cairman, bahwa kita harus kerja menjadi orang gila. Saya kerja seperti orang gila, Bapak Ibu, tidak mengenal waktu. Kalau ini di sini banyak saksi, beberapa partner saya yang ikut, kadang malam, ujuk-ujuk sudah di rumah dia, kadang pagi, di rumah dia, kadang malam masih di rumah dia, dan itu jarak waktu ke rumah saya, ke rumah partner bisnis saya rata-rata itu sekitar mungkin 30 menit, dan itu saya sehari bisa sampai 4 kali Bapak Ibu riwari di situ. Nah itu karena emang saya pun orangnya nggak bisa diam, saya pun juga benar-benar juga mensupport mereka juga agar mereka juga bisa jalan juga di Atomi. Jadi ibaratnya yaitu beberapa sedikit kisah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi ibaratnya kalau misalnya Yeni itu dulu itu ibaratnya seperti seorang si kucing kurus. Nah, tapi bukan kurus menurut badan saya ya Bapak Ibu. Saya nggak tahu nih, badan saya nggak kurus-kurus ini. Padahal awalnya saya si kucing kurus. Bukan badannya yang kurus, mungkin kurus di segi finance-nya.
Jadi ya sekarang mungkin agak sedikit-sedikit lah dikasih nutrisi, ibaratnya seperti itu. Tapi nggak tahu di badan nggak bisa kurus-kurus, padahal ya kerjanya seperti itu Bapak Ibu. Ya, ya itu aja sih mungkin yang bisa saya sharingkan ke Bapak Ibu. Semoga apa yang saya jalankan bisa memotivasi Bapak Ibu yang mungkin punya kendala yang sama dengan saya, mungkin dari segi finance atau modal yang nggak bisa melakukan apa bisnis di Atomi. Sebenarnya itu kalau modal itu menurut saya nomor sekian, bahkan nomor 10 lah. Nomor satu itu sebenarnya bukan modal Bapak Ibu, tapi nomor satu itu kemauan, apa yang kita inginkan, apa yang mau kita kejar di Atomi, itu sebenarnya bisa. Kalau kita sudah kepepet, yaitu tadi kekuatan, the power of kepepet, itu semua bisa terjadi. Apapun bisa terjadi, asalkan kita mau, dan kita ikuti aja sistem di Atomi, dan itu pasti. Saya bukan orang yang pinter, Bapak Ibu. Saya bukan orang yang pinter. Bahkan untuk bahasa Inggris saja saya nggak tahu bahasanya. Tapi saya orang yang berjuang keras, saya orang pekerja keras, saya memang orang yang sangat berambisi untuk saya melakukan suatu pekerjaan harus menjadi jadi. Meskipun kondisi saya seperti apa, bahkan di detik terakhir itu fisik saya sebenarnya sudah nggak kuat. Di saat detik terakhir tanggal 15 itu, hati dan pikiran sebenarnya mau jalan, tapi fisik saya sudah nggak kuat Bapak Ibu. Tapi terjadi yang namanya keajaiban. Sesuai dengan grup dari grup Atomi dengan Pak Kay, itu miracle, yaitu pasti ada keajaiban itu, dan itu terjadi pada saya. Saya mengalami keajaiban di detik terakhir sehingga saya bisa menjadi semi SM. Nah, semoga di tahun ini saya bisa mencapai tahapan selanjutnya.